Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan yang indah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersama-sama menyadari kami adalah orang yang mempunyai kemampuan terbatas. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, juga memenuhi tempat kami ibadah ini, sehingga apa yang kami renungkan bersama dapat kami mengerti dengan baik, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan dalam kebaktian KRT hari Kamis ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Yang kedua Kisah Rasul 22 ayat 22 sampai 30. Saya akan bacakan Kisah Rasul 22 ayat 22 sampai 30 dulu. Demikian bunyinya. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya, "Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Dalam markas mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamurkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak demikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apa yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewargaan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut, sebab ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Paulus di hadapan mahkamah agama. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil pasukan Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul, lalu membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Bacaan yang kedua dari 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17 yang demikian. "Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu
maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kali ini. Berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan untuk membaca maupun mendengar firman Tuhan. Lebih-lebih berbahagia lagi jikalau kita selalu mencoba melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mungkin keluar dari rumah kita sebentar, entah kemana, apalagi kalau agak jauh sedikit, kita akan melihat beragam rumah ibadah atau banyak sekali rumah ibadah. Tidak hanya itu, di saat-saat atau waktu-waktu ibadah kita melihat banyak sekali orang melakukan berbagai kegiatan keagamaan. Ya, berbagai kegiatan agama. Kita senang kan melihat itu, tentu kita senang melihat semua itu. Karena itu merupakan salah satu bukti atau wujud bakti kita kepada Tuhan. Salah satu tanda bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu berbakti atau hormat kepada Tuhan dengan aktif melakukan apa yang menjadi kegiatan agama. Namun di sisi lain kita melihat berbanding tinggi juga kejahatan yang terjadi di sekitar kita, seperti kasus korupsi, kriminal, ketidakadilan, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan masih banyak orang yang tega mencuri hak-hak orang lemah atau orang miskin untuk memperkaya diri. Juga masih orang banyak saling jegal hanya untuk suatu kedudukan. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan bagi kita. Rumah ibadahnya banyak, keaktifan kegiatan agama juga ramai atau banyak. Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan di dalam hati kita masing-masing. Apakah percaya kepada Tuhan atau kasih kepada Allah yang menjadi tema renungan kita pada malam hari ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita atau dengan sesama manusia. Firman Tuhan hari ini di dalam puji janji kita yang pertama mengatakan, apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Itu adalah peringatan daripada Musa kepada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, supaya mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Karena apabila mereka nanti sudah sampai di negeri perjanjian, mereka hidup dengan sejahtera, damai, karena tanah itu tanah yang subur, sering dikatakan penuh dengan
susu dan madu. Nanti saat mereka sudah menjadi orang yang hidup tenang, jangan sampai mereka melupakan Tuhan. Jangan sampai melupakan Tuhan. Dalam ayat kedua dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kasih kepada Allah, hormat kepada Allah itu harus diwujudkan dalam berbagi kepada saudara atau sesama kita yang menderita. Dikatakan di situ, bila kamu mempunyai harta tetapi menutup pintu hatimu kepada saudara yang kekurangan, maka kasih itu tidak sempurna. Dan bagaimana kasih itu ada di dalam kamu? Jadi kalau kita mengatakan mengasihi sesama, mengasihi Allah, harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengasihi sesama. Kasih kepada Allah tidak bisa dipisahkan daripada kasih kepada sesama. Kalau kita mencoba melihat 1 Yohanes 20, 1 Yohanes 4 ayat 20 berbunyi, kalau orang mengatakan mengasihi Tuhan atau mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya, ia adalah penipu. Jadi kasih kepada Allah itu harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jelas juga kita lihat di dalam ayat kedua, kalau kita memiliki harta, menutup pintu hati kita kepada mereka yang membutuhkan, maka kasih itu tidak ada pada kita. Sebagai anggota keluarga Allah atau sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa kita juga sewarga dengan anggota atau orang kudus, orang beriman yang lainnya. Seperti yang dikatakan dalam surat Paulus di Korintus, kita adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, dengan beragam anggotanya, ya, yang tidak sama. Ada kaki, ada tangan, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada kuping, tetapi tidak terpisahkan. Anggota tubuh itu tidak bisa berdiri sendiri. Satu dengan yang lain saling membutuhkan. Satu dengan yang lain tidak terpisahkan. Satu dengan yang lain saling melengkapi. Maka sebagai satu kesatuan, nyatakanlah kasih kepada Allah dengan mewujud nyatakan kasih kita kepada sesama. Mulailah dari lingkup yang kecil, yaitu keluarga, kemudian baru meluas ke tempat yang lain.
Kalau kita lihat dari bacaan Kisah Rasul pasal 22 ayat 22 sampai 30, kita melihat bagaimana Rasul Paulus dengan gigih memperjuangkan kasihnya kepada Allah. Dia membuktikan kepada orang lain, orang banyak yang menangkap dia pada waktu itu. Dia menyaksikan bagaimana Allah mencari, menyelamatkan, mengasihi dia. Walaupun dia harus dipenjara, dia rela memperjuangkan kasihnya kepada Allah. Dia betul-betul mau menyerahkan seluruh hidupnya yang sudah ditebus, dikasihi, dan dipilih oleh Allah itu. Kita dengar di situ dia mau disesah, dia rela melakukan semuanya itu karena kasihnya kepada. Kalau kita mencoba merenungkan diri kita masing-masing yang sudah dipanggil, yang sudah diselamatkan, yang sudah diampuni oleh Tuhan, seberapa besar kita memperjuangkan kasih kita itu kepada Tuhan. Lebih-lebih di masa pandemi ini, saat kita harus kebaktian di rumah. Betulkah kita sudah memperjuangkan diri, mengalahkan semua keinginan kita dalam waktu yang cukup lama? Kebaktian di rumah aja, tidak usah bersiap seperti di gereja. Kebaktian di rumah tidak ada orang melihat, bisa sambil berdampingan dengan camilan. Kan kita kebaktian di rumah, ya bisa sambil apa saja yang kita mau. Atau kita mungkin karena ingin keluar, kita bisa lihat di HP sambil ke tempat piknik. Seberapa jauh kita memperjuangkan kasih kepada Allah itu, sekalipun mungkin tidak merupakan tantangan dari luar. Bahkan orang sering mengatakan musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, melawan segala keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, masih banyak kesempatan yang ada di hadapan kita. Mungkin masa pandemi ini tidak akan usai esok atau lusa. Masih ada kesempatan untuk kita berbenah, untuk kita berjuang, memperjuangkan bagaimana kita mengasihi Allah walaupun tidak ada musuh di hadapan kita atau harus memakai senjata perang. Mari kita renungkan bersama. Sudahkah saya sungguh mengasihi Tuhan sehingga kita layak
sehingga saya layak disebut saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita. Bapa pengasih, bantulah kami menyaksikan kasih kepada sesama yang menderita kekurangan sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa sapaan. Di samping kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, program di jemaat kita, juga kita mendoakan bangsa dan negara, pemerintah kita di dalam menghadapi pandemi ini, atau punya harapan agar segera berlalu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar bersama. Biarlah kami menyediakan waktu untuk merenungkan dalam kehidupan kami betapa besar kasih Tuhan yang memelihara, yang menaungi, yang menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Terbukti kami masih ada seperti sekarang ini, tidak lain adalah karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Tuhan, oleh karena itulah kami teringat dengan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini Engkau tahu keadaannya. Terutama kami serahkan program Jemaat Surya Buana ke dalam tangan. Biarlah semua itu dapat berjalan dengan baik, karena tuntunan Tuhan saja, sehingga betul-betul kami rasakan pertolongan Tuhan yang ajaib bagi setiap orang yang mau berharap kepada Tuhan. Walaupun kecil yang dapat kami lakukan melalui kebaktian-kebaktian rumah tangga, melalui persekutuan doa, persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum ibu, Engkau berkati Tuhan. Supaya setiap firman yang kami dengar bersama boleh menguatkan iman percaya kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami yang mau percaya, berharap, dan mencari Tuhan dalam setiap keadaan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami, anggota Jemaat Surya Buana yang dalam keadaan sakit. Ibu Sri Mulyani, Ibu Made Santri, Ibu Jos Repi, Ibu Sukiman, Ibu Edison bersama keluarga, Bapak Wayan Sunario. Tuhan, Engkau tahu keadaan mereka masing-masing. Berkati segala usaha yang sudah diadakan. Kuatkan iman percaya mereka untuk berharap kepada Tuhan. Kami percaya tidak ada penyakit lebih besar daripada kuasa-Mu. Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Namun jikalau mereka harus beristirahat beberapa waktu,
Tuhan memberi ketabahan, kesabaran, agar mereka semua menyerahkan itu ke dalam tangan. Karena kami percaya Tuhan punya rencana yang indah di dalam semuanya itu. Kami juga bersyukur dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah dengar doa-doa kami. Mereka yang sudah disembuhkan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Nyoman Budiarsa yang ada di Surabaya. Kami bersama keluarganya mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, sehingga dia boleh sehat dan boleh pulang kembali di tengah keluarga dari rumah sakit. Kami percaya Tuhan akan memulihkan kesehatannya untuk selanjutnya. Kami bersyukur bersama keluarga Bapak Sukiyasa yang Tuhan sudah tolong dia bebas dari COVID yang dia alami selama ini. Kami percaya juga ada saudara yang lain yang mungkin tidak kami ketahui mengalami pertolongan Tuhan. Kami ikut mengucap syukur bersama mereka. Karena begitu besar kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang mau menaruh harapannya hanya kepada-Mu. Di masa-masa seperti sekarang, kami serahkan juga saudara-saudara kami seiman yang mungkin ada di dalam pergumulan, yaitu masalah ekonomi, masalah keluarga, dan masalah yang lainnya, masalah sekolah anak-anak atau pendidikan anak. Tolonglah Tuhan, beri mereka hikmat untuk dapat mengatasi semuanya. Tuhan akan menggerakkan atau mengulurkan tangan-Mu untuk menolong mereka sesuai dengan keperluannya, melalui orang-orang yang Tuhan sudah siapkan untuk menolong saudara-saudara kami tersebut. Sehingga dengan demikian kami sama-sama masih boleh menyaksikan kasih kuasa dan keajaiban serta mujizat Tuhan tetap nyata sekalipun kami hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Juga Tuhan kami serahkan sinode kami, sinode GKPB khusus di Pulau Bali ini. Tuhan memberi hikmat, kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, ketua sinode, sekretaris bendahara, dan majelis lengkap yang mendampingi. Beri mereka hikmat untuk mendapat jalan keluar dari segala masalah yang kami hadapi di jemaat masing-masing. Tuhan akan menunjukkan, Tuhan akan memberkati segala usaha yang diadakan, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kami doakan sekolah-sekolah Kristen sebagai alat pekabar Injil-Mu atau tempat memberitakan Injil tingkat SD, TK, SMP, SMA, bahkan sampai ke universitas. Tuhanlah yang ikut campur di dalamnya, sehingga semua boleh menjadi kesaksian yang indah demi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Melalui sekolah-sekolah Kristen ini, mereka kenal akan nama Yesus yang membawa keselamatan
yang membawa pengampunan dan membawa kami kepada masa depan yang lebih baik, baik secara jasmani maupun rohani. Kami doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani di jemaat-jemaat-Mu GKPB di Pulau Baling ini. Beri mereka ketabahan, kesabaran. Berkati hamba-hamba Tuhan bersama keluarga mereka masing-masing, agar mereka dalam keadaan sehat, mereka dalam keadaan cukup karena berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga hamba-hamba Tuhan ini boleh melayani pekerjaan Tuhan penuh dengan semangat, sukacita, dan penyerahan diri hanya kepadamu saja. Juga Tuhan, saat ini kami serahkan bangsa dan negara kami ini dalam tangan. Engkau yang sudah menyertai dan memimpin sampai saat ini, Engkau juga akan menyertai, memberkati, dan memimpin untuk selanjutnya. Berkati para pemimpin kami, dari tingkat presiden, gubernur, bupati, para menteri, camat, kepala desa, dan pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka ingin melakukan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, bahkan yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih-lebih di masa pandemi ini, apapun yang menjadi usaha pemerintah untuk menolong saudara-saudara kami yang dalam kesulitan, baik di dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang pengobatan karena COVID ini, Tuhan, Kau kiranya ikut campur tangan, bantuan bisa sampai tepat pada waktu dan sasaran yang dituju. Juga pengobatan Engkau berkati sekecil apapun usaha mereka, melalui sarana itu saudara-saudara kami yang sakit disembuhkan. Juga para kesehatan, baik dari dokter, perawat, dan sukarelawan, Tuhan juga memberkati, memberi kekuatan, memberi sukacita, memberi ketabahan, memberi sukacita dalam mereka melakukan tugas yang Kau percayakan kepada mereka masing-masing, sehingga apa yang mereka rencanakan dapat tercapai, membawa kesukaan besar bagi mereka yang melakukan dan bagi saudara-saudara kami yang menerima pelayanan, sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan di mana-mana tempat. Tuhan, kami juga menyerahkan diri kami masing-masing, Jemaat Surya Buana, juga yang mendengar renungan atau firman Tuhan malam ini. Biarlah kami sadar segala sesuatu yang ada pada kami milik-Mu, anugerah-Mu, pemberian-Mu yang patut kami pakai kembali untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, melalui sikap dan tindakan yang kami berikan, yang kami lakukan, yang kami nyatakan terhadap sesama yang ada di sekitar kami. Tuhan, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu. Sebelum kami menyampaikan, Tuhan sudah mengetahui. Kami percaya Kau tahu apa yang kami perlukan. Oleh karena itu,
ampuni permohonan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yakin Tuhan menjawab doa-doa kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami mohon ini semua di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang syukur, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.